Hey guys, thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Masih bersama dengan gue Michael Kristiawan. Di podcast episode ini gue bakal ceritain tentang kuliah gue, yaitu kuliah S2 Komunikasi. Nah, kalau di podcast episode sebelumnya kan gue ceritain tentang daftar kuliah ya, lu perlu apa aja, terus kenapa, dan proses sistemnya ngapain aja. Nah, sekarang gue udah keterima nih, jadi gue udah mulai perkuliahan kira-kira 3 minggu. Ya udah 3 minggu ya, berarti udah 3 kali pertemuan. Dan gue pengen ceritain selama 3 minggu ini gue belajar apa aja, terus kelasnya, dosennya, materinya, tugasnya, ya itu aja sih yang pengen gue ceritain. Karena banyak yang nanya juga ke gue, buat apa sih lu belajar lagi, atau apa sih yang motivasi lu untuk belajar lagi kuliah, atau ngapain aja sih nanti di kelas tuh. Nah, mereka pada penasaran kuliah tuh ngapain aja kalau S2 ya. Kalau S1 kan ya mungkin udah pernah ya. Ya udah, itu aja yang gue ceritain di podcast episode ini. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune. Oke, jadi gue tuh kuliah udah 3 kali pertemuan, 3 minggu. Jadi 1 minggu itu ada Senin, Selasa, Rabu, ada 3 pertemuan, masing-masing satu pelajaran ya, satu dosen, satu pelajaran. Terus minggu depan ada satu dosen, satu pelajaran lagi. Jadi udah 3 kali pertemuan. Dan pelajarannya itu ada 2, yaitu pertama teori komunikasi, yang kedua digital komunikasi strategi. Nah, apa aja sih yang gue pelajarin dan ngapain aja, dosennya tuh siapa aja, gue pengen ceritain sih di podcast ini. Karena kuliah S2 itu beda katanya sama S1. Jadi awal-awal tuh gue dijelasin tentang teori. Ada dosennya tuh kebanyakan profesor ya, doktor. Yang penting udah doktor, udah S3, terus udah profesor. Jadi mereka tuh teorinya ngelotok gitu loh, ngerti banget tentang textbook, buku-buku teori, dari siapa, ya benar-benar teori banget sih. Mereka tahu. Cuman ada juga yang lumayan update tentang teknologi sekarang. Ada beberapa yang lumayan update, tapi ada juga yang memakai materi jadul. Jadi kayak dia pakai video-video iklan dari tahun 2012 gitu, bahkan dari tahun 2009 dia posting, dia play di depan kita gitu. Ya menurut gue udah gak relevan sih. Terus apalagi materi yang ada di internet. Jadi kan kita kuliah di BINUS itu menggunakan handphone, buka materinya untuk pelajaran hari ini, ada semua di sana. Materi nggak diupdate, jadi ya itu video dari tahun 2009, ada slide-nya dari tahun 2009, bener-bener nggak diupdate sama sekali. Jadi ya gue ngerasa, aduh ini udah jadul, tapi nggak apa-apa. Karena menurut gue teori itu bisa relevan, bisa dipakai juga sih sampai sekarang, walaupun tetap ada perubahan zaman ya. Jadi beda ya, zaman dulu kan mungkin masih pakai iklan TV, iklan billboard gitu ya. Sekarang kan udah pakai viral content, word of mouth. Terus ada juga strategi macam-macam ya. Jadi fenomenal ya. Itu teori-teorinya lagi dipelajarin. Jadi benar-benar pertemuan pertama tuh benar-benar belajar teori terus. Mungkin semester pertama lebih tepatnya. Nah, jadi dosennya profesor, doktor, ada beberapa ya, ada 4 yang gue udah ketemu. Kita ketemuan sistemnya gini. Jadi satu kelas itu ada 16 anak ya, dibagi 2 sama sistem BINUSnya. Minggu ini 8 masuk kelas, 8 online. Minggu depan 8 online, 8 masuk kelas. Kayak gitu, jadi dibalik-balik. Terus ada 1 mata kuliah yang online terus selama 3 jam. Nah, yang masuk kelas
itu masuknya ke binus anggrek, dingin banget kelasnya. Jadi kalau dulu kan satu kelas tuh bisa 40-50 orang, rame kan, full. Kalau ini cuma isi 8 coy, jadi dingin banget. Nah, kelasnya itu malam, Senin Selasa Rabu tuh semua malam, mulai jadi jam 6:30. Jadi gue kalau dulu nggak bisa tuh naik mobil ke binus karena macet, terus nggak dapat parkir. Sekarang tuh lu bisa parkir di parkiran dosen, bahkan karena dosen udah pada pulang. Itu sih yang gue seneng sih dari binus malam. Terus temen-temennya siapa aja, beragam banget. Jadi yang dari jurusan komunikasi paling cuma 3-4 orang, sisanya dari ada jurusan interior design, ada jurusan sastra Mandarin, ada jurusan teknik, ada DKV. Ya ada dari yang baru lulus sampai yang udah tua, udah 15 tahun lulus ada juga. Jadi benar-benar beragam ya. Kita satu kelas itu 16 orang. Ada yang males, ada yang rajin, ada yang aneh ya, ada juga sih. Cuman ya seru aja. Nah, membahas tentang teori komunikasi itu banyak banget tokoh-tokohnya. Jadi ada orang-orang yang gue harus catat, terus gue pelajarin, terus nanti ada tugasnya. Jadi satu kelas itu nanti bisa dibagi kelompok. Kita share tentang teori komunikasi yang grup gitu, atau teori komunikasi massa. Kita share tentang hal itu ke kelompok, ke teman-teman di kelas. Itu tugasnya. Terus ada paper juga. Terus ada tugas ujian. Nah, terus ada tugas bikin proposal. Ada tugas untuk presentasi juga tentang fenomena. Itu lebih ke apa ya, sharing aja sih. Jadi gimana caranya, kalau menurut gue nih, gimana caranya kita bisa ngerti teori, terus semester pertama tuh ngerti dulu sih teorinya, dihubungin sama kejadian yang ada gitu. Itu yang pertama. Teorinya penting ngerti dulu siapa yang nulis, siapa yang bikin teorinya, terus contoh kasusnya yang bisa masuk ke teori itu seperti apa, kayak gitu. Karena teori itu dibikin karena udah teruji berulang kali dan dibuktikan kebenarannya, makanya jadi teori gitu. Itu apa? Teori dari sebuah teori apa ya? Kesal juga. Gue sampai pusing sih, ikut kelasnya, kayak terlalu jelimet gitu. Yang ngajar menurut gue ya cocok sih jadi dosen, karena emang dia pemikir. Jadi dosen tuh harus pemikir, terus ya ngerti, cepet nangkep gitu ya. Dia bisa membahas satu pertanyaan. Misalnya gue nanya, atau teman gue ada yang nanya kemarin, kalau kasus ini berhubungan sama teori ini ya, dia bisa jawab pertanyaan itu dalam waktu bisa jawab pertanyaan itu. Dia kasih teorinya setengah jam, dia cuma jawab satu pertanyaan. Gue gak ngerti lagi ya. Keren ya. Itu tentang teori. Nah, kalau tentang digital marketing ya tugasnya kemarin itu sih bikin proposal tentang sebuah brand. Lu mau bikin apa terserah, ya strategi komunikasi digitalnya seperti apa, kayak iklannya, SEO-nya, toko online-nya mungkin, postingan Instagram, Twitternya, itu dibikin seperti apa, media content placement-nya. Itu tugas untuk digital communication strategi gitu. Ini baru 3 pertemuan, so far gue enjoy, teman-temannya juga enjoy. E-booknya banyak, gue bisa cari tentang komunikasi, belajarnya juga lumayan enjoy. Ada yang ngantuk, cuman ya tetap masih enjoy karena berhubungan sama komunikasi. Nah, masih ada 7 pertemuan lagi, Senin sampai Rabu. Setiap kali pertemuan tuh biasanya 2 jam. Jadi hari ini gue mau ke kelas nih ceritanya. Malam, seru sih, kayak ketemu teman baru, bisa ngobrol, bisa sharing tentang dunia komunikasi. Thank you ya buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life.
nanti gue mau ceritain di podcast episode berikutnya kenapa gue mau ambil S2 lagi dan jurusan komunikasi. Oke, itu aja. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day guys.